Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Miss Vivi di pembelajaran Sains. Today we will study about, kita akan belajar mengenai konversi satuan panjang. Apa itu konversi? Konversi artinya merubah sesuatu menjadi sistem yang lainnya. Anak-anak sudah mengenal mengenai satuan panjang? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari satuan panjang itu apa saja, ada sentimeter, meter, dan lain sebagainya yang anak-anak gunakan untuk mengukur tinggi badan anggota keluarga. Oke, misalnya contohnya ada 2 km, 2 meter. Wah, apakah satuan panjang hanya itu saja, Miss? Tidak, satuan panjang ada beberapa. Ada kilometer, disingkat jadi km, hektometer, disingkat jadi hm, dekameter, disingkat jadi dam, dan meter, disingkat jadi m. Desimeter disingkat jadi dm, sentimeter disingkat jadi cm, milimeter disingkat jadi mm. Nah, pada waktu kelas 7 ini, anak-anak cukup mengetahui 7 satuan panjang ini. Wah, susah sekali Miss untuk menghafalnya. Miss Vivi punya jembatan keledai agar kalian mudah untuk menghafalnya. Kamu harus dapat mengerjakan dengan cara mudah. Kamu, K untuk kilometer, harus H untuk hektometer, dan seterusnya. Masih belum hafal nih Miss? Oke, boleh coba dengan jembatan keledai yang lainnya. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Kucing, K pada kucing mewakili kilometer, mondar-mandir. M pada masing-masing mondar-mandir mewakili milimeter. Gitu ya anak-anak, selamat menghafal di rumah. Harus hafal karena selama pembelajaran IPA dari mulai kelas 7 sampai kelas 9 dan jenjang selanjutnya, satuan panjang akan tetap digunakan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kalian juga selalu digunakan. Oke, kita membahas selanjutnya ya. Misalnya, Miss Vivi memiliki soal 2 km ditambah dengan 2 meter sama dengan berapa meter? Perhatikan satuan panjangnya. Di sini ada kilometer dan juga ada meter. Pasti sekarang sudah mengingat-ingat pada waktu sekolah dasar dulu ya. Sudah pernah kan di pembelajaran apa? Matematika. Perhatikan baik-baik lagi. Kilometer dan meter yang diminta hasilnya adalah meter. Wah, ternyata di sini tidak sama satuannya. Apakah kalau satuannya tidak sama, lantas hasilnya 4? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena satuannya tidak sama. Maka dari itu, kita harus mengkonversi satuannya. Siapa yang dikonversi? Kilometer. Untuk apa? Agar sama dengan meter, sama dengan hasil yang diminta. Jadi kilometer harus diubah menjadi apa anak-anak? Meter. Pintar. Bagaimana caranya, Miss? Di sini Miss Vivi memiliki 2 cara. Nanti kalian bisa memilih ya, menggunakan cara yang paling mudah bagi anak-anakku. Yang pertama, ada yang namanya tangga satuan. Yang kedua, ada yang namanya tabel satuan. Kita pelajari satu-satu ya anak-anak. Yang pertama, tangga satuan. Nah, ini pasti kalian sudah kenal. Pada waktu SD, Bapak Ibu guru pasti sudah menerangkan mengenai tangga satuan seperti ini. Oke, sekarang Miss Vivi tes dulu. Pada satuan panjang, itu ada 7 satuan yang wajib kalian hafal. Bagaimana tadi caranya? Kucing hitam dalam mobil, Desi centil
mondar-mandir. Perhatikan ya anak-anak, saat kita menggunakan tangga satuan, itu ada 2 jalur. Jalur yang pertama, apabila turun itu dikali dengan 10. Apabila naik dibagi dengan 10. Sampai sini sudah paham? Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, Miss Vivi punya soal 5 km. Apabila harus dirubah ke dam, caranya bagaimana? Perhatikan ya, kilometer ada di mana anak-anak? Ya, kilometer ada di puncak tangga. Di mana dam? Ada di tingkat yang ke-3. Bagaimana caranya? Perhatikan ya, kilometer ke dam turun atau naik? Pintar. Kilometer ke dam itu adalah turun. Kalau turun tadi diapakan? Dikalikan dengan 10. Turun berapa kali? Kita lihat ya. 1, 2. Wah, ternyata hanya turun 2 kali. Kalau turun 2 kali, artinya 5 dikali 100. Kenapa 100? Karena turun 2 kali. Lebih mudahnya caranya, kalian tulis dulu soalnya. Soalnya berapa? 5. Karena turun 2 kali, berarti nolnya ditambah 2. Berarti hasilnya 500 dam. Pintar. Nah, kalau di IPA, di ilmu pengetahuan alam, ada cara lain untuk menulis 500 dam. Caranya, pertama-tama kalian tulis dulu angka selain 0. Angka selain nolnya berapa nak? 5. Pintar. 5 kalian tulis, kemudian tulis kali. 5 dikali 10. Di sini nolnya ada berapa? 2. Berarti 5 kali 10 pangkat 2 dekameter, atau 5 kali 10 pangkat 2 dam. Sampai sini sudah paham? Kalau masih belum, kita lihat contoh soal yang kedua. 5,2 km hasilnya berapa ya apabila dirubah ke dekameter? Tadi 5,2 km ke dekameter turun berapa kali nak? 1, 2. Ternyata turun 2 kali. Kalau turun 2 kali berarti nolnya ditambah berapa? Pintar, nolnya ditambah 2. Artinya 5,2 dikali 100 hasilnya berapa ya? Tapi perhatikan, ini berbeda dengan contoh soal yang pertama tadi. Kenapa berbeda? Karena di sini ada koma. Kalau di sini ada koma, berapa angka di belakang koma ini? Ada 1 angka. Kalau ada 1 angka, berarti harus dihilangkan 0 pada pengalinya. Berarti sekarang tinggal 5, 2 dikali dengan 10. Komanya sudah hilang ya. Berarti hasilnya sama dengan 520 dam. Pintar. Untuk merubahnya menjadi perkalian 10, tuliskan lagi angka yang bukan angka 0. Berapa itu? Angka 5 dan 2. Berarti ditulis terlebih dahulu 52 dikali dengan 10. Berapa nolnya? 1. Berarti 52 dikali 10 pangkat 1 dekameter. Ingat ya, kalau soalnya adalah bentuk desimal atau koma-komaan, berapapun angka yang ada di belakang koma, kalian harus menghilangkan nolnya. Oke, biar nggak bingung, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, perhatikan ya, contoh soal yang ketiga 5,26. Kalau contoh soal yang kedua 5,2. Masih sama soalnya, kilometer diubah menjadi dekameter. 5,26. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Kalau ada 2 angka di belakang koma, berarti berapa nol yang harus kita hilangkan? Ada 2
0. Berarti hasilnya berapa, Nak? Hasilnya 526 dekameter. Wah, Miss, 526 dekameter tidak memiliki 0. Berarti tidak perlu dirubah menjadi perpangkatan 10. Oke anak-anak, kita ke pembahasan yang selanjutnya. Tadi kita sudah membahas jalur yang turun. Ingat, kalau turun tangga berarti dikali 10. Sekarang kita belajar yang naik tangga. Kalau naik tangga berarti harus dibagi dengan 10. Perhatikan contoh soal yang pertama. 5 dekameter kita akan ubah menjadi kilometer. Kebalikannya yang tadi ya. Kalau tadi kilometer dirubah menjadi dekameter. Perhatikan, dari dekameter ke kilometer naik berapa tangga? 1, 2. Berarti naik 2 tangga. Ingat, kalau naik itu dibagi, berarti 5 dibagi dengan 100. 5 dibagi 100 hasilnya 0,05. Caranya bagaimana? Agar lebih mudah tidak menggunakan kalkulator, perhatikan ya. 5 dibagi 100. Tuliskan dulu angka 5. Di sini ada berapa angka 0? Ada 2 angka 0. Karena pembagian, nanti hasilnya akan jadi desimal. Kenapa desimal? Karena angka yang lebih kecil dibagi dengan angka yang lebih besar. 5 lebih kecil daripada 100. Sehingga nanti hasilnya akan jadi desimal atau koma-komaan. 5 bagi 100, 5-nya ditulis terlebih dahulu. Karena ada 2 angka 0, berarti nanti ada 2 angka di belakang koma. Sehingga hasilnya 0,05 km. Ini juga bisa ditulis dalam bentuk perpangkatan 10. Caranya sama seperti tadi. Berarti 5 ditulis terlebih dahulu, dikali 10, di belakang koma ada 2 angka, berarti 10 pangkat negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena ini menggambarkan bahwa bentuknya adalah desimal atau koma-komaan. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 0,5 dekameter kita akan ubah menjadi kilometer. Dekameter ke kilometer tadi naik berapa, Nak? Naik 2. Berarti 0,5 dibagi dengan 100. Perhatikan, 5 di sini, 0,5 itu sudah ada satu angka di belakang koma atau bentuknya sudah desimal. Dibagi dengan 100. Berarti hasilnya 0,005. Berapa angka di belakang koma? Ada 3 angka. Kalau ada 3 angka di belakang koma, berarti nanti hasilnya 5 dikali 10 pangkat negatif 3 kilometer. Oke, setelah ini kita akan latihan bersama untuk lebih paham. Oke anak-anak, sekarang kita akan latihan bersama. Miss Vivi di sini punya beberapa tipe soal yang akan kalian temui selama pembelajaran sains atau selama pembelajaran IPA. Tipe soal yang pertama, 2 km kita akan ubah menjadi meter. Kilometer diubah menjadi meter. Turun apa naik? Turun. Kalau turun berarti diapakan nanti? Pintar, dikali 10. Kita lihat ya, turun berapa? 1, 2, 3. Berarti dari kilometer ke meter turun berapa, Nak? 1, 2, 3. Turun 3 kali. Kalau turun 3 kali berarti harus dikali berapa? Ditulis dulu soalnya 2. Karena turun berarti dikali berapa?
Karena turun 3 berarti nolnya ada 3. 1, 2, 3 dikali dengan 1000. Kalau dikali 1000 berarti hasilnya nanti 2000 apa? 2000 meter. Ini bisa kita ubah ke bentuk perpangkatan 10. Bagaimana tadi caranya? Soalnya ditulis terlebih dahulu. Berapa soalnya? 2. Kemudian dikali berapa? Karena perpangkatan 10 berarti 2 dikali 10. Perhatikan, nolnya ada berapa, nak? Nolnya ada 1, 2, 3. Berarti nolnya ada 3. Kalau nolnya ada 3, berarti 10-nya pangkat 3. Satuannya apa tadi yang diminta? Meter. Berarti hasilnya 2 dikali 10 pangkat 3 meter. Oke, kita ke soal tipe yang kedua. Biasanya bentuknya adalah desimal. Di sini Miss Vivi sudah sediakan beberapa bentuk desimal yang mungkin akan kalian temui ketika belajar IPA. Oke, yang pertama, 0,2 km kita akan ubah menjadi meter. 0,2 km diubah menjadi meter. Ditulis dulu soalnya 0,2. Karena turun berarti dikali. Kilometer ke meter turun berapa, nak? 1, 2, 3. Berarti 0,2 dikali dengan 1000. Perhatikan ya. Bentuk desimal dikalikan dengan bentuk ribuan, ratusan, maupun puluhan, berarti kita akan menghilangkan nolnya. Di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Berarti ada berapa nol yang akan kita hilangkan? Ada 1 nol. Berarti sisanya tinggal 2. Karena nolnya sudah dihilangkan, berarti desimalnya juga sudah hilang. Berarti 2 dikali berapa itu sisanya? Dikali 100. Berarti hasilnya berapa? 200 meter. Kalau hasilnya 200 meter, bisa kita ubah menjadi perpangkatan 10. Ingat-ingat, tulis dulu angkanya. Berapa angkanya? 2. Angka yang bukan 0 ya, dikali dengan 10. Di sini nolnya ada berapa, nak, hasilnya? Nolnya ada 2. Berarti 10-nya pangkat 2. Satuannya apa? Meter. Berarti 2 kali 10 pangkat 2 meter. Tipe soal yang berikutnya. Tadi kan 0,2. Sekarang 2,5 km kita jadikan ke meter. 2,5 km dijadikan meter. Sama seperti tadi, ditulis dulu soalnya, berarti 2,5 dikali turun 3 berarti dikali 1000 sama dengan ingat, kalau desimal dikalikan puluhan, ratusan maupun ribuan, berarti kita harus menghilangkan nolnya. Menghilangkan sesuai angka yang ada di belakang koma. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Berarti yang akan kita hilangkan nanti cuma 1 angka di belakang koma. Berarti tinggal berapa, nak? Ingat ya, kalau 0 sudah dihilangkan berarti bentuknya bukan desimal lagi. 25 dikali 100 sama dengan berapa hasilnya? 2500 meter. Bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan 10. Ditulis angka yang bukan 0, berarti ada 2 dan 5. Dikali 10. Nolnya ada berapa, nak? Nolnya ada 2. Berarti 10-nya pangkat 2. Berarti 25 dikali 10 pangkat 2 meter hasilnya. Oke, sekarang ke
Soal tipe 2 yang ketiga, 0,25 km kita jadikan ke meter. Sama ya, tulis dulu soalnya. 0,25 dikali dengan, kalau turun 3 berarti dikali 1000. Perhatikan nak, 0,25 itu ada berapa angka? Di belakang koma ada 2 angka. Kalau ada 2 angka, berarti ada 2 nol yang kita hilangkan. Ya, nolnya hilang. Bisa langsung ditulis 25 tambahi nolnya berapa, ini sisanya 1. Berarti 250 meter. Gampang ya, karena sudah paham, kita langsung aja, nggak perlu mengalihkan lagi. Bisa diubah menjadi bentuk perpangkatan 10, berarti 25 ditulis dikali 10, nolnya berapa nak? 1, berarti 25 kali 10 pangkat 1. Satuannya apa? Satuannya meter. Sampai sini sudah paham ya? Jadi nanti ketika ada soal seperti ini, bisa menjawabnya? Bisa, insya Allah bisa Miss, karena kami sudah belajar. Oke, sekarang kita ke latihan bersama yang kedua. Tadi sudah membahas kalau yang turun-turun, yang dikalikan 10. Sekarang kita bahas kalau misalnya ada soal yang naik tangga. Kalau naik tangga berarti dibagi dengan 10. Di sini sama seperti yang tadi, ada 2 tipe soal, ada yang satuan biasa, ada yang bentuk desimal. Kita kerjakan dulu yang mudah ya. 2 meter kita akan konversi menjadi kilometer. Di mana meter? Nah, ada di tingkat yang keempat. Di mana kilometer? Ada di puncak tangga satuan. Perhatikan, meter ke kilometer itu naik apa turun nak? Pintar. Meter ke kilometer itu naik. Naik berapa ya kira-kira? 1, 2, 3. Berarti dari mulai meter ke kilometer itu harus naik 3 tangga. 3 tangga ya. 1, 2, 3. Harus naik 3 tangga. Kalau naik tadi dibagi apa dikali? Pinter, kalau naik dibagi. Oke, kita kerjakan ya soalnya bersama-sama. Soalnya 2 dibagi, kalau naik dibagi ya, dibagi berapa ini? Naik 3 kali berarti nolnya ada 3. 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000. Berapa hasilnya? Perhatikan ya, kalau pembagian yang dibagi itu lebih kecil daripada pembaginya, hasilnya akan bentuk desimal. Apa itu bentuk desimal? Koma-komaan. Biar tidak bingung, kalian tulis dulu angkanya. Berapa angka soalnya? 2. Berapa angka pembaginya? Berapa nol di pembaginya? Ada 3. 1, 2, 3. Kalau ada 3 nol di pembaginya, artinya nanti hasilnya harus 3 angka di belakang koma. Berapa angka di belakang koma? 3 angka. 2 ini masih sendirian, kan harus ada 3 angka di belakang koma. Bagaimana caranya? Ditambah dengan 0. Loh, sudah ada 3 angka. Kalau sudah ada 3 angka, tinggal menambahi koma. Di depan koma tinggal diberi 0. Berarti hasilnya 0,002 km. Bisa Miss dijadikan perpangkatan 10? Bisa. Gimana caranya? Caranya gampang sekali. 2, angkanya ditulis ya yang selain 0, dikali 10, karena ini perpangkatan 10. Ada berapa angka nak di belakang koma? 1, 2, 3.
Karena ada 3 angka, berarti nanti pangkat 3. Jangan lupa karena bentuknya desimal berarti dikasih negatif. Berarti 10 pangkat negatif 3. Satuannya apa? Satuannya kilometer. Satuannya kilometer ya. Kita ke tipe soal yang kedua. Tipe soal yang kedua. 0,2 meter kita ubah juga menjadi kilometer. Tulis soalnya 0,2 berarti harus dibagi karena naik. Dibagi berapa tadi? Kalau meter ke kilometer dibagi 1000. Loh Miss, ini bentuknya sudah desimal. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Di soalnya, nih pada soal itu ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Di sini nolnya ada berapa? 3. 1 tambah 3 berapa? 4. Berarti hasilnya nanti ada berapa angka di belakang koma? Ada 4 angka di belakang koma. Berarti 0,1, 2, 3, 4. Sudah ya, ada 4 angka di belakang koma. Kilometer kita ubah menjadi bentuk perpangkatan 10. 2 dikali 10 berapa angka di belakang koma? Ada 4 nih, pintar. Kalau desimal berarti harus dikasih negatif 4. Satuannya apa? Satuannya kilometer. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita ke tipe soal yang kedua. 2,5 meter kita ubah menjadi kilometer. 2,5 dibagi naik 3 berarti dibagi 1000 sama dengan, sama kayak tadi ya, jangan bingung. Di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Berarti nanti hasilnya ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 angka di belakang koma. Supaya nggak bingung ya, Miss Vivi ulangi cara yang pertama. Tulis dulu angka dari soalnya. Yang diminta ada 4 angka di belakang koma, sedangkan kita baru punya 2 angka, yaitu 25. Berarti di depannya tinggal nambahi 1, 2. Nah, sekarang sudah ada 4 angka di belakang koma. Untuk mengubah menjadi perpangkatan 10, tulis angka yang bukan 0. Berarti 25 dikali 10. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 4 nih, berarti negatif 4. Satuannya kilometer. Oke, sekarang kita ke tipe soal 2 yang ketiga. 0,25 meter kita ubah menjadi kilometer. Tulis dulu ya soalnya, 0,25 dibagi 1000 karena naik 3 sama dengan berapa ya? Seperti yang tadi, ini pada soal ada 2 angka di belakang koma, sedangkan pembaginya ada 3 0. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti hasilnya ada berapa angka di belakang koma? Ada 5 angka di belakang koma. Tulis dulu soalnya 25. Agar ada 5 angka berarti nambahi nolnya 3. Tinggal ditulis depannya 0, kilometer. Untuk merubah menjadi perpangkatan 10 berarti 25 dikali 10. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 5 angka, Miss.
Oke, karena ada 5 angka, berarti pangkat negatif 5. Satuannya apa? Kilometer. Nah, itu anak-anak latihan bersama kita menggunakan tangga satuan. Masih susah? Miss Vivi punya cara yang kedua, yaitu apa tadi? Kita lihat lagi. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua, apa tadi namanya? Tabel satuan. Nah, ini ya, tabel satuan. Kalau tadi kita membentuknya sebagai tangga, sekarang kita akan membentuknya sebagai tabel. Sama seperti yang tadi, kucing hitam dalam mobil, Desi centil, mondar-mandir. Kita lihat contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, 2 meter, kita konversikan jadi milimeter. Meter ke milimeter, berarti arahnya ke kanan. Perhatikan cara menulisnya. Soalnya adalah 2 meter. Berarti kita tempatkan angka 2 pada kotak meter. Ini meter ya, lurus. 2 meter. Untuk mencapai milimeter masih ada sisa kotak. Sisa kotak ini kita tuliskan angka 0. Berarti hasilnya 2000 mm. Diubah menjadi perpangkatan 10. 2 dikali 10 pangkat 3 karena nolnya ada 3. Contoh soal yang kedua. Kalau 20 meter kita ubah menjadi milimeter. 20 meter kita ubah menjadi milimeter. Kita tuliskan angka 2 pada dam, 0 pada meter. Seperti ini ya penulisannya. Sisanya masih ada 3 kotak lagi untuk mencapai milimeter. Berarti tinggal dituliskan angka 0. Hasilnya berapa? 20.000 mm. Karena nolnya ada 4, ketika diubah menjadi perpangkatan 10, berarti 2 dikali 10 pangkat 4 mm. Contoh soal yang ketiga. 2,5 hektometer diubah menjadi sentimeter. 2,5 bentuknya adalah apa ini? Desimal. Bagaimana cara menuliskan kalau bentuknya desimal? Perhatikan ya, angka 2 yang ada di sebelah kiri koma, tuliskan tepat pada soalnya. Soalnya adalah hektometer atau HM. Berarti angka di sebelah kiri koma tuliskan tepat di hektometer. Angka yang ada di sebelah kanan koma yaitu 5 tuliskan di kotak selanjutnya. Sisanya seperti tadi tinggal diberikan angka 0. Berarti berapakah hasilnya? 25.000. Diubah menjadi perpangkatan 10, berarti 25 dikali 10 pangkat 3 cm. Karena nolnya ada 3. Contoh soal yang keempat. 12,5 hektometer diubah menjadi sentimeter. Angka di sebelah kiri koma ditulis tepat di soalnya. 12,5. Angka di sebelah kiri koma ditulis tepat di soalnya. Angka di sebelah kiri adalah angka 12, berarti dituliskan di HM. Karena soalnya adalah hektometer. Angka 5 dituliskan pada kotak berikutnya. Sisanya tinggal menambahi 0 saja. Berarti hasilnya adalah 125.000 cm. Apabila diubah menjadi perpangkatan 10, hasilnya 125 dikali 10 pangkat 3
cm. Kenapa pangkat 3? Karena nolnya ada 3. Contoh yang kelima, 1,25 hektometer kita akan ubah menjadi cm. Angka yang ada di sebelah kiri koma tuliskan pada kotak soal. Berarti angka 1 yang sebelah kiri koma tuliskan pada HM. Sisanya kalian tuliskan pada kotak secara berurutan. Ada angka 2 dan angka 5. Untuk mencapai cm ada 2 kotak kosong, berarti tinggal menambahkan 0 saja. Berarti hasilnya adalah 12.500 cm. Apabila diubah menjadi perpangkatan 10, dituliskan 125 kali 10 pangkat 2 cm. Di sini Miss Vivi punya sebuah catatan apabila kalian ingin menggunakan cara tabel satuan. Yang pertama, angka di sebelah kiri koma letakkan pas di kotak satuan soalnya. Sama seperti tadi ya, 12,5, 1,25, angka 12 dan angka 1 diletakkan pada soalnya. Angka sebelah kanan koma letakkan di kotak selanjutnya. Sisa kotak tuliskan angka 0. Sisa berapapun itu sampai mencapai apa yang ingin kita konversikan, tinggal ditambahkan 0 saja. Mudah kan anak-anak? Oke, tadi apabila arahnya ke kanan. Sekarang apabila arahnya ke kiri, di sini sudah ada beberapa catatan, tapi kita buktikan dulu ya. Tabelnya masih sama. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Contoh soal yang pertama. Kalau soalnya 200 cm harus diubah menjadi meter. Senti diubah ke meter, berarti arahnya ke kiri. Apabila arahnya ke kiri, harus dituliskan dari mulai sentimeter dulu, dari mulai soalnya. 0, 0, 2. Apa kesimpulannya? Menulisnya mundur. 0, 0, 2, 200 ya. Lalu pada yang diminta yaitu meter, kita mengubahnya ke meter, diberikan tanda koma 2,00. Ini ya, catatan yang pertama, ditulis mulai angka paling belakang dari soal, tepat di bawah soal yang diinginkan. Karena yang diinginkan adalah cm, angka belakangnya 0, berarti 0 cm. Ini ya, garis lurus, harus lurus, kencang, 0 dan cm-nya. Poin yang kedua, 0 di belakang koma dibuang saja. 2,00, berarti di sini ada 2 0 di belakang koma, cukup dibuang sehingga hasilnya 2 meter. Contoh soal yang kedua, 2500 cm kita ubah ke meter. Ingat ya, ditulis mulai angka paling belakang, tepat di bawah soal yang diinginkan, cm. Berarti tulisnya di sini. Angka berapa yang ditulis? Pintar, angka 0. Yang kedua 0, angka, karena yang diminta adalah meter, tapi Miss, kan masih ada 25. 25 itu ada 2 angka. Nah, karena yang diminta pada meter, berarti tuliskan 25 sisanya pada lurus dengan meter. Nggak boleh ya angka 2-nya ada di dam, kan yang diminta adalah meter. Sama seperti tadi, harus memberikan koma pada soal yang diminta. Berarti komanya ada di belakang 25. 0 di belakang koma harus dibuang. Berarti hasilnya berapa nak? 25 meter. Mudah ya. Contoh soal yang ketiga. Wah, banyak nih. Miss Vivi punya 12.345 cm, harus kita ubah ke meter. Ingat ya, menulisnya mulai dari angka paling belakang dulu. Karena soalnya cm, berarti mulai dari cm.
Angka berapa yang paling belakang? 5. Selanjutnya 4. Wah, tersisa 3 angka, tapi kita kan cuma butuh meter. Berarti tuliskan semua angkanya. 123. Setelah itu diberi apa? Diberi tanda koma. Berarti hasilnya 123,45 meter. Ini bisa kita ubah menjadi perpangkatan 10. Tuliskan semua angkanya dulu. 12.345 dikali 10, karena di belakang koma ada 2 angka, berarti pangkatnya negatif 2. Contoh soal yang keempat. 12 cm kita ubah menjadi meter. Ingat ya, mulai dari yang paling belakang dulu. Soalnya cm berarti 2. Selanjutnya 1. Wah, Miss masih ada 01. Kalau masih ada 01, berarti di sini tuliskan angka 0. Karena yang diminta adalah meter, berarti yang dikasih koma pada meter. Berarti hasilnya berapa? 0,12. Kita ubah menjadi perpangkatan 10, berarti 12 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Contoh yang terakhir, 1,2 cm kita ubah menjadi meter. Sekarang perhatikan catatannya. Ya, catatan yang berwarna kuning. Apabila pada soal ada 1 angka di depan koma, ditulis 1 tabel dengan angka di belakang koma. Apabila pada soal ada lebih dari 1 angka di depan koma, ditulis 1 kotak setelah angka di belakang koma. Miss Vivi ulangi ya. Apabila nak dalam soal itu ada 1 angka di depan koma, itu ditulisnya 1 kotak dengan angka yang ada di belakang koma. Perhatikan lagi soalnya. 1,2 cm. Ada 1 angka di belakang koma dan ada 1 angka di depan koma. Yang di belakang koma adalah angka 2, yang ada di depan koma adalah angka 1. Bagaimana cara menulisnya? Cara menulisnya, nah, langsung tuliskan kedua angka di dalam kotak yang lurus dengan sentimeter. Ini khusus apabila ada 1 angka di depan koma. Sisanya bagaimana, Miss? Sisanya tinggal menambahkan 0 saja. Berarti komanya diletakkan pada 0 yang ada di meter. Hasilnya 0,012 meter. Kita ubah menjadi perpangkatan 10. Berarti 12 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Karena ada 3 angka di belakang koma. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita akan coba latihan bersama. Oke anak-anak, kita akan latihan bersama menggunakan konversi tabel satuan. Soal yang pertama, 230 dekameter kita akan mengubah menjadi kilometer. Seperti cara yang tadi, kita harus menuliskan angka yang paling belakang terlebih dahulu, lurus dengan soalnya. Berarti angka yang paling belakang yaitu 0, selanjutnya angka 3, selanjutnya angka 2. Berhenti sampai kilometer ya, karena yang diminta adalah kilometer. Tapi ingat, pada kilometer harus diberi apa nak? Diberi koma. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2,3 km. Nolnya kemana, Miss? Ingat ya, 0 yang ada di sebelah kanan koma atau 0 yang ada di belakang koma boleh dihilangkan atau harus dihilangkan. 2,3 km hasilnya. Sampai sini sudah paham? Kita coba soal yang kedua. 1,3 dekameter kita akan ubah menjadi kilometer. Perhatikan bentuknya adalah desimal. Kalau ada 1 angka di depan koma
atau satu angka di sebelah kiri koma hanya ada satu saja, berarti kedua-duanya dituliskan di dalam kotak soalnya. Dalam kotak soalnya adalah dam ya, berarti 1 dan 3 dituliskan di kotak dam. Sisanya diberi angka 0. Ingat, karena soalnya adalah kilometer, berarti pada kilometer kita berikan koma. Hasilnya berarti berapa, Nak? 0,013 km. Oke, soal yang ketiga. 12,35 dam kita akan ubah menjadi kilometer. Dalam soal yang tadi di catatannya diingat-ingat, apabila di sebelah kiri koma atau di depan koma ada lebih dari satu angka, berarti dituliskan di kotak setelahnya. Ingat ya, kita tulis dulu bagian belakangnya. Bagian belakangnya ada berapa? Angkanya ini 35. Nah, karena di sini ada dua angka, berarti harus dituliskan di depan angka yang ada di belakang koma. Angka yang ada di belakang koma 35 ditulis di dam. Angka yang ada di depan koma atau di sebelah kiri koma tuliskan di kotak selanjutnya. Karena kotak selanjutnya dam adalah HM, berarti 12 diletakkan di lurus dengan HM. Sisanya bagaimana, Miss? Sisanya diberi angka 0. Karena yang diminta adalah KM, berarti pada KM kita beri koma. Berarti berapa hasilnya? 0,1235 km. Oke ya, kita coba lagi soal yang keempat. 1,3 cm kita akan ubah menjadi dekameter. Seperti tadi, Nak, kalau hanya ada satu angka di depan koma, berarti tuliskan bersama-sama dengan angka yang ada di belakang koma. Ayo, sekarang kita harus menulis di mana? Pintar, kita harus menuliskan di lurus dengan cm karena soalnya adalah sentimeter. 1, 3, dua-duanya ditulis di cm. Loh, terus sisanya bagaimana Miss sampai ke dam? Tinggal diberi apa tadi? 0, 0, 0. Karena soalnya adalah dam, berarti ketika di dam harus dikasih koma. Berarti hasilnya berapa ya? 0,0013. Tulis ya, 0,0013, satuannya adalah dekameter, disingkat jadi dam. Mudah ya, Nak? Soal yang kelima. Soal yang kelima, di sini Miss Vivi punya angka 20.201 cm. Apabila diubah ke dam, bagaimana ya caranya menggunakan tabel satuan? Kalau menggunakannya, berarti kita harus menuliskan angka-angkanya pada tabelnya. Karena soalnya adalah cm, kita tuliskan 1 dari mulai yang paling belakang ya. Setelah 1 angka berapa? Angka berapa ini? 0. Setelah itu angka 2, angka, loh, kan sampai dam saja, Miss. Sisanya masih ada 2 angka. Berarti 2 angka tadi dituliskan langsung semuanya ada pada kotak dam. Lurus ya dengan dam karena soalnya adalah dam. Karena soalnya adalah dam, berarti ketika di kotak dam kita beri koma. Wah, berarti hasilnya berapa itu? Hasilnya 20,201 dekameter. Oke ya, anak-anak bisa memilih. Boleh memilih memakai cara tanggal satuan atau merasa lebih mudah menggunakan tabel satuan dan ingin menggunakan cara tabel satuan juga boleh. Baik anak-anak,
Materi hari ini sudah selesai. Miss Vivi doakan semoga anak-anakku yang menyimak dari awal sampai akhir ilmunya dapat bermanfaat, ditulis dengan baik di buku tulis ya, dihafalkan, dipahami menggunakan cara yang paling mudah bagi kalian untuk mengkonversi satuan panjang. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa kalian tulis penjelasan Miss Vivi dari awal sampai akhir di buku tulis IPA, karena ketika ada tatap muka, Miss Vivi bisa mengkoreksi. Wah, ternyata anak-anak Miss Vivi semuanya rajin. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.